Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, mungkin video ini baru lewat di beranda kalian, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Di sini saya akan meluruskan mengenai perihal isu netizen Indonesia dengan netizen Malaysia yang selalu tak pernah akur, apalagi kalau masalah di pertandingan sepak bola itu selalu menjadi polemik yang paling utama. Namun itu sistem biasalah. Tapi yang paling mengherankan itu kepada orang-orang yang selalu mengatakan buruk negara Malaysia. Saya memang walaupun orang Indonesia, tapi tidak terlalu terima lah dengan pernyataan-pernyataan mereka yang fitnah, yang menjelekkan nama baik negara Indonesia, Malaysia. Sepatutnya kita sesama saudara Muslim yang seharusnya saling menjaga, ya, tanpa harus menjelekkan satu sama lain. Namun ya kelihatan kenapa rakyat Malaysia juga ramai-ramai membuat suatu video untuk membantah semua narasi-narasi teman-teman semua. Itu dikarenakan awalnya ya dimulai daripada kita sendiri, karena banyak saya melihat YouTuber Indonesia yang mengambil kesempatan memfitnah demi mencari salah satu follower dan view. Dia menjadikan salah satu negara Indonesia dan Malaysia itu sebagai bahan pokok ya untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi kayak gini guys, di Malaysia itu tidak seperti yang mereka katakan lah. Apalagi pada orang-orang yang tidak pernah datang di Malaysia tapi seakan-akan tahu semua isi di Malaysia. Jadi saya reviewkan di sini, ini barusan di Ipoh Perak ya. Ini Ipoh Perak ini barusan juga dalam perkembangan membangun. Ya, di sini mungkin masih jarang bangunan-bangunan yang level tinggi, tapi kalian lihat di kiri ini, di sini akan dibuat satu taman. Dia kayak satu inilah. Ada hotel di sini, kampus, market. Jadi sini tuh lengkap nantinya, yaitu Sunway ya. Panggilannya Sunway. Jadi Sunway itu adalah salah satu syarikat yang memang sistemnya dia membangun ya. Jadi seperti perkataan teman, fitnah mereka selama ini itu sangat akan merugikan pihak Malaysia sendiri. Ya contoh seperti cerita Ricky yang seharusnya dia bekerja di kedutaan Indonesia, dan seharusnya ya menolong yang rakyat Indonesia yang lagi kesusahan mengurus dokumen, bukan malah mengkritik kebijakan-kebijakan yang diberi oleh pemerintah kerajaan Malaysia. Yang berhak itu ya contoh seperti mungkin kalau ada keselisih pahaman ya boleh kita mengadu kepada pemimpin tertinggi kita Indonesia, yaitu presiden, yaitu sama Prabowo, untuk mereka membincangkan perihal apa yang patut dilakukan. Bukan justru kita yang buat video, buat klarifikasi, buat ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi sendiri, sehingga hanya gara-gara satu orang itu semua kena dampaknya, terutama anak-anak rantau lainnya yang di Malaysia. Jadi kalau dikatakan negara Malaysia itu jahat ya, selagi saya ingat gini ya, selagi kalian punya dokumen lengkap, kalian tuh bebas kemana-mana saja. Tapi kalau memang nggak ada dokumen, ya di negara siapapun pasti ada aturannya. Di mana-mana negara ada undang-undangnya. Nah kita saja di Indonesia, imigrasi Indonesia itu sering melakukan operasi juga ya. Mereka mencari warga asing yang tidak punya dokumen dan lebih masa tinggalnya ya sama seperti Malaysia. Namun beruntung sedikit
istilahnya walaupun mereka katakan operasi besar-besaran ya, tapi pihak imigrasi dan polisi itu sebenarnya mereka juga tak sanggup ya. Kasihan terhadap sesama manusia yang harus dikejar masih tidur ya. Mereka sebenarnya tak mau ganggu juga, tapi itu kewajiban mereka sebagai tugas mereka dalam menangani isu-isu pendatang asing yang tanpa dokumen. Jadi kita tidak bisa salahkan negara mereka, karena saya katakan tadi setiap negara itu punya undang-undang sendiri, kebijakan sendiri. Akan tetapi ya kita berpikir lagi, kita ambil saja positifnya, jangan terlalu negatif. Kita jangan hanya karena satu kesalahan dapat merusak 1000 kebaikan. Yang itu yang perlu kita menanggapi sesuatu itu harus dengan pikiran yang akal sehat, bukan yang timbul daripada rasa kebencian sehingga memburukkan suasana ya. Ini barusan yang saya vlog ini barusan persekitaran Ibu Perak ya, bagian negeri Ibu Perak. Ibu Perak itu ya seperti kalau kita di Indonesia itu sebagai provinsi, salah satu di sini disebutnya salah satu negeri ya. Kalau kita di Indonesia ya provinsi. Contoh Perak itu bagian mana ya, contoh Sulawesi bagian mana, sini lingkungan Sulawesi lah. Jadi Perak itu sudah berbeda ya dengan pada 14 tahun yang lalu waktu saya pertama masuk di sini. Memang masih banyak hutan. Nah sekarang keadaan di sekeliling saya ini dulunya hutan, tapi masya Allah perkembangan mereka itu memang sangat pesat. Apalagi kalau dibandingkan dengan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia, itu sangat tidak wajar lah kalau sistem pembangunannya negara Malaysia dengan Indonesia. Nah kalau dikatakan Indonesia terlalu luas, terlalu banyak rakyatnya, nah bagaimana dengan negara Cina yang 3 kali lipat wilayahnya dengan Indonesia, jumlah penduduknya 3 kali lipat, tapi lihatlah perkembangan yang dilakukan Cina. Karena pemerintahnya menetapkan undang-undang kepada siapapun yang korupsi dihukum mati. Nah, coba kalau Indonesia diadakan hukuman undang-undang yang begitu, pastinya akan para pencuri uang rakyat itu akan takut. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat di Indonesia senang aja. Korupsi 271 triliun ya. Mungkin 71 triliun itu bayar untuk menyuap para para kaki tangan makan suap. Jadi 71 triliun bayar mahkamah, bayar ini dan sebagainya. Nantinya jatuh hukuman 3 tahun, bayar denda hanya sekian, dia lagi masih ada 200 triliun. Keluar daripada penjara dia masih punya uang ya. Lagipun di penjara bukan kayak penjara rakyat jelata, rakyat kita, rakyat biasa. Mereka penjaranya bagaikan istana di dalam. Mau perempuan dibagikan, yang punya AC, punya televisi, dia punya spring bed. Itulah perbedaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap malah rakyatnya ditindas. Mereka memiara mafia hukum dan pencuri uang rakyat. Dan kebanyakan kalau kita melihat bukan pribumi asli yang melakukan kejahatan yang besar mencuri uang rakyat. Yang kebanyakan itu ya daripada Cindo ya, orang-orang Cindo yang berdarahkan Cina Indonesia, itu yang banyak melakukan. Bayangkan saja orang-orang kaya di Indonesia itu semua orang-orang Cindo. Nggak ada lagi, belum ada yang terkaya. 9 naga itu semua orang Cindo, Cina Indonesia. Nah mereka daripada mana uangnya? Kenapa orang pribumi tidak bisa sekaya mereka itu? Nah yang lebih sadisnya lagi, ketika
rakyat pribumi punya uang, punya ini, akan diselidiki kekayaannya sampai dicarikan kesalahan supaya disita semua dia punya ini. Nah, coba kalau orang Cindo jarang tersentuh dengan hukum, ya, mereka tidak akan pernah tersentuh dengan hukum. Contoh yang 9 naga inilah, apakah mereka sudah pernah diperiksa dari mana hasil-hasil mereka itu, walaupun dia mungkin punya atas nama perusahaan sendiri atau bisnis sendiri, ya setidaknya karena sistem pencucian uang ini tidak kita ketahui. Jadi gitulah guys ya, kalian jangan terlalu sensitif lah dengan negara Malaysia. Kita pun bukan saya hadir sini bukan untuk membela negara Malaysia karena saya kerja di Malaysia, tidak. Karena saya menyatakan semuanya disebabkan saya sudah lalui, sudah melihat ya bagaimana rakyat Malaysia melayani warga asing. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya banyak rakyat Malaysia yang melindungi para pekerja-pekerja warga asing yang tidak punya dokumen ya. Baik kita dari Indonesia dan negara-negara lainnya, mereka justru menyelamatkan orang-orang yang tidak punya dokumen. Contoh seperti mungkin ketika ada berita operasi, mereka panggil di rumahnya, tidur di rumahnya untuk mengelakkan satu malam. Itu sebenarnya itu apa ya, perasaan sebagai sesama manusia, itu masih beri kemanusiaan. Nah, coba saja kalau memang negara Malaysia ini jahat ya, rakyatnya jahat, nggak akan ada warga asing di sini. Mereka lihat di jalan, kita dilihat di jalan, dilindas, dipukul. Tapi pada kenyataannya bebas-bebas saja kok. Nah, walaupun kalian diketahui sebagai orang kosongan, tapi orang Malaysia itu sebenarnya tidak mau terlalu ambil peduli lah. Yang selalu koar-koar itu sebenarnya hanya orang-orang di segelintir juga ya, sama juga dengan kita. Setiap manusia itu ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kalau kita melihat di Malaysia kebanyakannya orang-orang baik. Selagi kita tidak berbuat salah, contoh mungkin mengacau kehidupan mereka, kacau anak-anak mereka, istilahnya asal jangan sentuh orang-orang Malaysia sendiri. Kalau Anda hanya mau mencari uang sesuap nasi, mereka juga mengerti, punya peri kemanusiaan. Nah, contohnya kalian di sini di Malaysia mungkin sudah 5 tahunan, tiba-tiba ada pernah nasib tidak ini ya, istilahnya ditangkap. Namun tiba-tiba kalian juga mengatakan bahwa justru menyalahkan polis Malaysia dan immigration. Ya, kalian tidak berpikir, kalian selama berapa puluh tahun di sini, berapa uang yang kalian cetak untuk kirim kampung, untuk biaya keluarga. Tapi hanya karena satu kesalahan sehingga menutup 1000 kebaikan. Itu yang ini, makanya saya melihat ya, banyak yang tidak tahu rasa berterima kasih. Bukan saya membela negara Malaysia, tapi pada kenyataannya ya sedemikian. Gak pernah saya katakan lebih. Apa yang saya lihat itu yang saya katakan, apa yang saya alami itu yang saya katakan. Jadi negara Malaysia itu, karena pada dasarnya mayoritas negara Malaysia itu ya Muslim. Nah, selagi kita berada di tengah-tengah orang Muslim itu masih rasa punya peri kemanusiaan ya. Akan berbeda halnya jika kita mungkin pergi merantau di mayoritas non Muslim ya. Itu kita lihat saja di luar negara sana bagaimana mereka anti dengan Islam ya, fobia dengan Islam, difitnah Islam sebagai ini Islamfobia. Jadi semua sebenarnya itu hanya politik mereka untuk memburukan nama citra Islam. Tapi Maha Suci Allah selalu menjaga kesucian Al-Quran. Walaupun mereka mau membakar dengan tujuan
mau menghilangkan Al-Quran, tapi Allah itu maha tahu. Bahkan semakin banyak yang membakar Al-Quran, semakin banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Jadi sampai kapanpun Al-Quran itu takkan pernah hilangnya, karena Al-Quran itu disimpan dalam hati, bukan disimpan sebagai buku ya, dijadikan satu buku itu sudah tidak, itu sebagai kekuatan untuk tidak hilang dari sejarah. Tapi ya, contoh kita lihat anak-anak kecil saja yang barusan umur berapa tahun, Masya Allah sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Makanya kita bersyukur sebenarnya di negara Malaysia itu sebagai negara yang terbuka, yang banyak menolong ekonomi orang ya. Khususnya orang-orang Indonesia memang banyak yang ditolong dengan hanya bekerja di Malaysia, kerja kosong ya, nggak ada permit, nggak ada bayar apa-apa tiap tahun. Itu sangat beruntung loh. Tapi nasib-nasib lah. Nah, kalau kita nih yang sudah 14 tahun, tiap tahun bayar 3.000 lebih. Nah, tapi kami berusaha untuk bayar terus, karena pada saatnya ya saya juga takut untuk berada di Malaysia itu sebagai kosongan, karena dari pertama saya masuk tidak pernah lagi, alhamdulillah tidak pernah lagi saya duduk di Malaysia itu sebagai pati ya, pendatang asing tanpa izin. Jadi dari pertama saya masuk itu memang saya sudah buat permit, hingga sekarang sudah berjalan mau masuk 14 tahun. Masuk 11 tahun, ya mau masuk 12 tahun. Karena dulu 2011 saya masuk, 2011 sampai 2024 ya 13 tahun lah, 13 tahun. Nanti bulan 11 ini 13 tahun. Dulu masuk 2011 bulan 11. Jadi itulah sedikit paparan saya guys mengenai negara Malaysia. Buat para netizen Indonesia dengan Malaysia, sudahlah untuk saling menghujat ya, saling menghinakan. Kita ambil saja sisi baiknya ya, ataupun kita saling menjaga ya, karena pada dasarnya Indonesia dan Malaysia itu masih ada hubungan saudara. Nenek moyang kita masih ada hubungan, apalagi kita dalam satu akidah Islam ya. Setidaknya mungkin besok lusa nanti apa terjadi dengan negara Indonesia, tak akan mungkin negara Malaysia hanya akan diam jika negara kita juga mungkin diserbu ya, mau dijajah apa. Nah begitu juga kebalikannya, ketika mungkin negara Malaysia dalam keadaan darurat juga, pasti orang-orang Indonesia juga akan siap membantu ya. Bahkan mungkin perantau-perantau yang ada dalam Malaysia itu siap untuk membela negara Malaysia sendiri ya, tapi itu terpulang daripada kita sendirilah. Jadi saya harap dengan video ini kalian bisa mengambil sisi positifnya ya. Jika ada kata-kata saya yang lebih, itu datanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan buat kalian ya, selebihnya saya juga sebagai manusia biasa minta maaf ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.